Salam belajar. Apakah Anda seorang pengusaha makanan sudah tahu bahwa tidak semua jenis makanan bisa berjualan dengan baik di masa pandemi ini? Apabila belum, berikut akan saya sampaikan bagaimana kondisi bisnis makanan dan solusi bagaimana bisnis makanan itu berjalan dengan baik. Simak video ini sampai habis sehingga Anda memahami bagaimana kondisi makanan yang terjadi saat ini dan bagaimana solusinya. Terima kasih bagi Anda yang telah melakukan klik dan menonton video ini. Channel ini merupakan channel tutorial bagaimana melakukan manajemen bisnis yang merupakan kunci bisnis jangka panjang. Untuk itu, jangan lupa tekan tombol subscribe dalam channel ini sehingga Anda tidak ketinggalan video-video tentang manajemen bisnis. Seperti tadi telah saya sampaikan bahwa Anda sebagai pengusaha makanan tidak semuanya bisa berjalan dengan mulus, baik Anda sebagai pedagang ataupun sebagai produsen makanan. Tentu saja hal ini disebabkan oleh kondisi bisnis saat ini pada saat pandemi yang tentu saja memiliki kondisi yang berbeda. Apa saja kondisi bisnis yang terjadi di saat pandemi ini? Yang pertama adalah mengenai fasilitas produksi yang Anda miliki. Anda seorang pengusaha makanan, baik itu pedagang atau produsen, tentu saja memiliki fasilitas produksi yang mau tidak mau ditangani dengan baik. Apakah itu fasilitas pergudangan, pabrik, mesin, peralatan, dan yang paling penting adalah sumber daya manusia. Itu tentu saja membawa konsekuensi khusus bagaimana Anda menangani masalah fasilitas produksi ini dilakukan sebaik-baiknya. Kondisi bisnis yang lain yang terjadi saat ini adalah mengenai daya beli menurun. Seperti kita ketahui bahwa dengan adanya pandemi COVID-19 terjadi penurunan daya beli sehubungan dengan adanya penurunan pendapatan dari konsumen akhir Anda. Baik itu mengalami penurunan pendapatan atau bahkan mengalami kehilangan pendapatan yang pada ujungnya menurunkan daya beli dari mereka. Di sisi lain, mereka memiliki kewajiban-kewajiban tetap yang mau tidak mau harus dipenuhi seperti perumahan, kendaraan, rumah, listrik, dan lain sebagainya untuk menjalani kehidupan mereka. Kondisi bisnis yang lain terjadi di dalam periode pandemi ini adalah uang bisnis yang mengalami pengurangan. Seperti ketahui bahwa dengan adanya penurunan aktivitas bisnis, hampir semua badan usaha mengalami penurunan modal yang dimilikinya. Masalah lain yang terjadi di dalam periode ini adalah hampir semua pengusaha mengalami dampak pandemi COVID-19 ini. Dengan adanya dampak seperti itu, maka timbul persaingan yang sangat kuat di antara para pengusaha untuk mendapatkan konsumennya, sehingga akan timbul persaingan yang sangat ketat di antara para pengusaha makanan, baik itu pedagang maupun produsen makanan. Masalah lain yang terjadi di dalam pandemi ini adalah kebijaksanaan pemerintah yang mencegah penyebaran virus COVID-19 ini. Dengan kebijakan pemerintah tersebut yang pada akhirnya mengurangi mobilitas dan interaksi sosial di antara masyarakat yang pada ujungnya akan mengurangi daya beli mereka di dalam produk makanan yang diperlukan. Kondisi lain yang terjadi dalam periode pandemi ini kita tahu telah terjadi kemajuan besar dalam teknologi informasi, yaitu teknologi untuk mendukung bekerja seperti Zoom dan fasilitas media sosial yang lain yang pada ujungnya bisa mendukung aktivitas bekerja dari rumah atau work from home. Selain itu juga kemajuan teknologi informasi ini bisa mendukung aktivitas penjualan dan promosi produk-produk yang ada di dalam dunia bisnis saat ini. Itu adalah kondisi bisnis yang terjadi di dalam usaha makanan.
Untuk menghadapi dan menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi dalam dunia bisnis saat ini dan dalam masa pandemi ini, berikut akan saya sampaikan alternatif-alternatif solusi yang bisa diambil oleh Anda sebagai pengusaha, apakah Anda sebagai pedagang makanan ataupun produsen makanan. Yang pertama adalah mengenai produk yang dijual. Perlu dievaluasi kembali apakah produk yang dijual itu merupakan kebutuhan pokok dari konsumen akhir yang ada di Indonesia ini. Dengan menurunnya pendapatan, konsumen akan mengutamakan makanan kebutuhan pokok yang dia perlukan sehari-hari. Di luar makanan pokok, kemungkinan besar ditunda atau tidak dilakukan pembelian karena terbatasnya uang yang dia miliki. Oleh karena itu, apabila Anda punya produk dan tidak termasuk dalam makanan pokok produk yang ada di Indonesia, Anda sebaiknya melakukan pengembangan produk, menambah variasi produk yang sesuai dengan kompetensi produksi yang Anda miliki. Sehingga Anda memiliki tambahan varian produk yang pada akhirnya bisa menambah volume dan nilai pendapatan penjualan Anda. Yang kedua, harga jual. Dengan tingkat persaingan sangat tinggi seperti saat ini, masing-masing pengusaha akan memperebutkan mengenai pangsa pasar yang menurun. Oleh karena itu, masing-masing pedagang akan menurunkan harga jualnya yang pada akhirnya menurunkan margin penjualannya. Oleh karena itu, Anda harus mengambil langkah bahwa kemungkinan Anda menurunkan margin pendapatan Anda sehingga Anda bisa memperoleh uang dari penjualan Anda, dan itu sangat penting. Termasuk harga jual ini yang perlu difikirkan mengenai syarat pembayaran, seyogyanya itu dilakukan secara tunai karena menghindari kemungkinan kegagalan pembayaran dari pelanggan yang Anda miliki. Aspek lain yang perlu dilakukan adalah dalam melakukan pengadaan barang dagangan atau bahan baku, perlu dipastikan bahwa pengadaan barang dagangan dan bahan baku itu disesuaikan dengan rencana produksi yang realistis. Jangan sampai Anda melakukan pengadaan barang dagangan atau bahan baku dengan volume yang besar yang pada akhirnya tidak bisa dipakai atau dijual dan menumpuk di gudang, dan itu merupakan uang yang terhenti di dalam gudang bahan baku atau bahan jadi. Aspek lain yang terjadi di dalam masa pandemi ini adalah tenaga kerja. Anda harus bisa mengatur bahwa kerja work from home dilakukan dengan baik, dan itu tentu saja dikaitkan dengan rencana produksi yang Anda lakukan atau rencana penjualan yang Anda lakukan. Selain itu juga, sumber daya manusia yang dimiliki bisa saja dilakukan bekerja dari rumah, tidak dalam hal bekerja, namun juga di dalam melakukan penjualan bisa dilakukan di rumah, yaitu dengan e-commerce dan media sosial. Kondisi lain yang dalam masa pandemi ini adalah mengenai terbatasnya uang yang dimiliki. Anda harus melakukan efisiensi yang sebesar-besarnya, baik itu tenaga langsung dan tidak langsung, sehingga itu tidak menguras arus kas yang Anda miliki. Aspek lain yang perlu diperhatikan dalam periode pandemi COVID-19 ini mengenai piutang yang Anda miliki. Pastikan penagihan piutang dilakukan sebaik-baiknya sehingga Anda mendapatkan uang tunai yang diperlukan untuk membiayai operasi sehari-hari. Untuk mencegah meningkatnya piutang, Anda sebaiknya mensyaratkan bahwa setiap penjualan dilakukan secara tunai sehingga Anda bisa membiayai biaya bahan baku atau barang dagangan plus tenaga kerja yang sangat penting untuk operasi penjualan dan produksi produk yang Anda hasilkan. Aspek lain yang perlu Anda perhatikan di dalam pandemi ini adalah pengaturan arus kas. Pastikan arus kas masuk Anda bisa berjalan sesuai dengan rencana, dan pastikan juga bahwa pengeluaran uang dilakukan sesuai dengan kebutuhan yang penting-penting saja. Dan sebaiknya dilakukan penundaan investasi yang kemungkinan dilakukan oleh Anda sebagai pengusaha untuk meningkatkan penjualan sampai kondisi lebih jelas. Anda sebaiknya memegang uang tunai untuk menghadapi kemungkinan kondisi terburuk di waktu yang akan datang.
Bisnis yang lain yang perlu dilakukan adalah Anda perlu melakukan restrukturisasi hutang yang Anda miliki, baik itu kepada pemasok maupun kreditur lain seperti perbankan. Anda bisa melakukan restrukturisasi sehingga Anda tidak mengurangi uang yang menurun tadi untuk memenuhi kewajiban-kewajiban yang Anda miliki di dalam melakukan usaha tersebut. Anda bisa memegang uang tunai untuk jaga-jaga menghadapi kondisi terburuk di waktu yang akan datang. Demikian kondisi bisnis yang terjadi pada masa beri ini untuk usaha makanan dan beberapa alternatif solusi yang bisa Anda jalankan sebagai pengusaha pedagang maupun produsen makanan. Apabila ada yang belum jelas, silahkan memberikan pertanyaan di bawah video ini, dan apabila ada pendapat lain silahkan memberikan komentar di bawah video ini. Terima kasih, salam belajar.